Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Ketemu lagi di channel saya, GX Fishing, yang menyajikan tentang memancing, legenda, ramalan, dan sejarah. Dukung terus channel saya dengan klik tombol subscribe dan getarkan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Ramalan sosok Satrio Piningit pertama kali diutarakan oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito, yang menulis bahwa kelak akan hadir Satrio Piningit yang memimpin wilayah seluas Majapahit dan memiliki ciri-ciri sifat sebagai berikut. Satria Kinunjara Murwakuncara. Satria Kinunjara adalah seseorang satria yang terpenjara, namun bukan penjara dalam arti sebenarnya, melainkan selama proses persiapan sebagai satria, ia seperti dipenjara karena disembunyikan oleh sang waktu sampai waktunya tiba dan dia membawa Indonesia menjadi terkenal dan berwibawa. Nusantara Murwakuncara. Satria Mukti Wibawa Kesandung Kesampar. Satria Mukti Wibawa artinya seseorang yang mulia dan berwibawa akan tetapi dia sering kesandung kesampar, yakni selalu ada orang yang berusaha menjegal jalan atau kebijakan yang akan diambil, dan lawannya ini akan selalu mempersalahkan, memfitnah dirinya atas segala sesuatu yang buruk, kesalahan yang tidak dia lakukan. Satria Jinumput Sumela Atur. Jinumput Sumelar Atur berarti seseorang yang terpungut dari tengah masyarakat karena dia sebelumnya tidak tersembunyi di tengah rakyat biasa, untuk memperbaiki kehidupan seluruh kaula yang diperintahnya. Satria Lelana Tapa Ngrame. Satria Lelana Tapa Ngrame berarti seorang satria yang sering melakukan kunjungan ke berbagai tempat guna membantu kesulitan yang sedang menimpa orang lain tanpa berharap imbalan. Satria Piningit Hamong Tuwu. Piningit adalah pengulangan dari Kinunjara, bahwa sang satria hidup seolah dipenjara dalam proses kematangannya. Sedangkan Hamong Tuwu berarti membawa budaya nenek moyang, artinya mengembangkan budaya warisan nenek moyang yang sudah dilupakan orang agar rakyat mempunyai jati diri kebudayaan yang kuat. Satria Pinandita Sinisian Wahyu. Makna sifat ini adalah dalam memimpin bangsanya, sang satria akan memegang teguh seluruh pelajaran dan gemblengan yang diterima dan diterima dalam proses pendewasaan dirinya. Berdasarkan sifat-sifat Satria Piningit di atas, maka kita bisa mendapat gambaran sosok Satria Piningit adalah seseorang yang mulia dan berwibawa namun tidak dikenal dan terpanggil oleh situasi untuk memimpin bangsanya saat negara sedang krisis dan berhasil membuka gerbang kemakmuran rakyat saat pemerintah sebelumnya gagal mensejahterakan rakyat menjadi negara yang Kertara Haja, damai tenteram, gemah ripaloh jinawi dan disegani oleh mancanegara. Dalam usahanya itu,
sang satria akan selalu dijegal oleh orang yang tidak suka melihatnya berhasil, dan kemudian nama sang satria akan dinistakan begitu rupa sehingga namanya bersinonim dengan keburukan dan kebusukan yang dilemparkan lawan-lawannya. Melihat ciri-ciri sang satria Pinimit, maka tampak persamaan secara signifikan dari kehidupan salah satu presiden kita, yaitu Jenderal Besar Soeharto. Persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Indonesia sebelum munculnya Pak Harto dalam kondisi kacau balau, dan mengalami zaman edan sebagaimana digambarkan dalam ramalan Jayabaya. Salah satunya adalah inflasi kita mencapai 660% atau setara negara termiskin saat ini, Zimbabwe, sehingga rakyat tidak mampu membeli ayam, daging dan sembako lain. Indonesia juga terpukul oleh krisis sosial dan politik bernama G30 SPKI. Pak Harto saat itu adalah salah satu jenderal terkemuka di Angkatan Darat, tetapi tersembunyi dari masyarakat dan tidak banyak yang mengetahui sosoknya selain orang-orang di Angkatan Darat. Sebelum G30 SPKI dia sudah ingin mengajukan pensiun dini karena tidak menyukai kedekatan pemerintah dengan Partai Iblis PKI, tetapi rencana itu urung dilakukan setelah G30 SPKI meledak. Pak Harto terpungut dari tempat persembunyiannya karena G30 SPKI dan dia menjadi simbol harapan bagi rakyat dalam melawan komunis. Pak Harto berkali-kali menolak namun akhirnya luluh karena didesak oleh mahasiswa dan rakyat pada waktu itu. Selama masa pemerintahannya, Pak Harto terkenal mulia dan berwibawa, dan berhasil dan sukses menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur dengan kemajuan ekonomi luar biasa. Demikian, kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.